memastikan bahwa obat juga stabil pada kondisi pH yang ada di GI, gastrointestinal, sediaan oral. pH lambung ya, banyak obat yang bisa mengiritasi lambung. Nah, contohnya obat-obat NSAID seperti itu kan dia bisa mengiritasi lambung. Lambung itu normalnya pH-nya 1-3 kalau nggak salah, nanti dicek lagi 1-3 ataupun mungkin ada juga referensi yang bilang 1,5-3,5. Jadi memang asam ya, memang asam. Ketika kita mengkonsumsi obat-obat yang bersifat asam juga, dia bisa mengiritasi lambung ya, kayak tadi yang saya bilang NSAID non steroid, nah, itu juga bisa meningkatkan asam lambung ya, meningkatkan pH lambung. Jadi kita sebagai formulator farmasis itu kan nggak harus ada di apotek tok ya, harus di apotek, harus di rumah sakit aja. Tapi si apoteker itu juga bisa tuh ke industri farmasi. Nah, salah satunya bisa jadi formulator dari sediaan farmasi. Bisa. Kemudian stabilitas fisika. Dengan adanya perubahan fisik zat aktif dapat mempengaruhi stabilitas obat secara farmaseutik dalam bentuk sediaan. Kayak tadi yang fisik itu secara visual ya, kayak estetik lagi. Kemudian disolusi itu maksudnya zat aktif itu terlepas dari bentuk sediaannya sampai dia itu terlarut menjadi zat-zat yang terlarut. Jadi nanti ada tuh mungkin di farmakokinetika untuk obat di perjalanannya itu ada namanya laju disolusi. Nah, itu artinya zat aktif yang keluar dari sediaan produk itu kan akan mengalami beberapa proses sampai zat aktif itu terlarut di dalam tubuh. Itu namanya disolusi. Ya. Nah, disolusi ini termasuk ke stabilitas fisika. Kemudian lanjut ke stabilitas mikrobiologi. Kalau mikrobiologi itu kontaminasi mikroorganisme berpengaruh jika obat dalam bentuk sediaan parenteral dan optalmik. Parenteral itu sediaan steril. Ya. Contoh sediaan steril bisa injeksi. Itu salah satunya itu. Kemudian optalmik itu yang sediaan untuk mata ya, bisa tetes mata atau salep mata, itu sediaan steril. Kok yang tadi parenteral itu contohnya yang steril lah ya. Bisa salah satunya injeksi. Pertumbuhan bakteri biasanya penyebab demam pada pasien. Jadi bisa jadi ya dari obat itu malah bisa jadi toksik ataupun dia malah sumber dari penyakit ya. Contohnya ini kayak pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan bakteri itu karena tadi sediaan parenteralnya itu kita tidak bisa menyiapkan secara steril gitu ya. Yang harusnya steril tapi kok nggak steril, otomatis ada pertumbuhan bakteri, malah akan menyebabkan, contohnya menyebabkan Kemudian lanjut stabilitas praformulasi. Stabilitas formulasi dari bentuk sediaan juga harus ditetapkan stabilitas dari bentuk sediaan. Jadi bentuk sediaan juga berpengaruh ya terhadap kestabilan. Bentuk sediaan farmasi merupakan sistem yang kompleks, tidak hanya tersusun dari substansi obat, tetapi juga eksipien, terutama untuk obat-obat yang dia itu campuran ya, yang ada zat aktifnya plus eksipien, nggak hanya zat aktifnya saja. Kemudian eksipien tersebut diharapkan memberi kontribusi dalam bentuk sediaan. Eksipien yang tadi, ya, lubrikan, zat pengikat, zat pengawet. Alasan dilakukannya uji stabilitas formulasi untuk mengetahui peran dari kemasan itu dan perkiraan waktu simpan dari bentuk sediaan. Bentuk sediaan kan banyak ya, kalian sudah tahu sendiri bentuk sediaan itu ada yang sirup, kemudian ada injeksi, ada yang vial, itu juga bisa mempengaruhi dari
stabilitas itu kita biar tahu ada enggaknya tuh degradasi obat ya. Otomatis kalau ada degradasi obat, ada berkurangnya potensi obat itu, tidak menyebabkan efek terapeutik, tetapi malah bisa menyebabkan efek toksik ataupun efek samping ya, yang kita tidak kehendaki. Kemudian degradasi obat dapat menyebabkan efek yang merugikan, ya, efek sampingnya obat menjadi tidak aman untuk digunakan. Ketidakstabilan dapat menyebabkan perubahan kinerja dari obat tersebut, kemudian perubahan substansi dalam penampilan estetika. Persyaratan untuk registrasi obat. Nah, untuk registrasi obat kan obat itu sebelum diedarkan kan harus memenuhi uji BABE pun sampai ke BPOM yang memiliki surat nomor registrasi ya, ada nomor batch gitu kan, itu harus melewati stabilitas. Oke, mungkin untuk stabilitas itu untuk pendahuluannya nanti kita akan pelajari lebih lanjut mulai minggu depan ya. Untuk materi minggu depan nanti saya share setelah kita bahas yang isolasi. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk stabilo. Gimana? Belum ya? Lanjut ke pendahuluan isolasi dan standarisasi bahan alam. Move on dari yang stabilo tadi, karena yang isolasi dan standarisasi bahan alam ini kita akan lebih melihat ke bahan-bahan alam ya, entah itu dari yang paling banyak kita pelajari adalah di tumbuhan isolasi ini. Tujuannya apa sih kita mempelajari isoba ya, isolasi dan standarisasi bahan alam? Tujuannya adalah untuk tahu prinsip isolasi senyawa aktif dari bahan alam. Isolasi itu seperti pemisahan. Jadi dari suatu tanaman itu kayak obat ya, hampir kayak obat. Di obat itu kan ada zat aktif, ada eksipien gitu ya. Nah, dalam tanaman atau tumbuhan pun itu juga terdiri dari senyawa aktif, kemudian zat-zat lain. Nah, ketika si peneliti ingin meneliti kandungan A ada nggak ya di tanaman A, gitu. Nah, itu harus tahu dulu tuh prinsip isolasi. Kemudian yang kita teliti itu sesuai dengan tujuan kita. Nanti kita akan lihat contohnya. Poin-poin, ada istilah-istilah ya, kemudian tahapan-tahapan juga akan kita pelajari dalam isolasi ini. Oke, istilahnya dulu mungkin nanti kita lihat ada natural product atau bahan alam itu Inggrisnya ya, natural product. Bahan alam itu produk atau bahan yang dihasilkan dari alam. Alam itu tadi nggak hanya tanaman, tetapi memang kita akan spesifik akan belajar yang paling banyak di tanaman. Organisme sumber dari, maksudnya alam itu sumbernya ya, sumber dari si natural product atau bahan alam ini bisa jadi dari organisme. Organisme itu ada tanaman, hewan, itu ya. Kemudian bagian-bagian dari organisme ya, kalau tadi kan tanaman contohnya yang organisme. Nah, kalau bagian dari organisme itu ada kayak daun, batang, itu bagiannya. Kemudian turun lagi, setelah bagian itu turun lagi ke yang lebih kecil lagi, ekstrak dari organisme. Misalkan ekstrak dari daun tanaman Taxus brevifolia misalkan, itu termasuk dari sumber bahan alam. Kemudian pure compound itu yang benar-benar bagian yang paling kecil setelah ekstrak.
ya, bisa alkaloid, flavonoid, glikosida, yaitu kalian tambah istilah-istilah baru ya untuk bahan alam. Jadi yang paling besar tadi bukan organisme, ya, tanaman, hewan, kemudian di beternak itu yang lebih kecil bagian dari organisme, itu ada daun, batang, kalau hewan ya organ hewan. Kemudian bagian lagi dari daun, batang, dan sebagainya itu ekstraknya. Nah, setelah ekstrak baru tuh kita menentukan pure compound. Nah, ini yang sudah banyak diteliti, kalian Google pun sudah banyak penelitian-penelitian tentang pencarian alkaloid, misalkan dari Taxus brevifolia atau dari Streptomyces peuceticus. Nah, itu sudah banyak dilakukan penelitian. Apalagi kayak alkaloid, flavonoid itu kan sudah sangat familiar. Kemudian biasanya bahan alam merujuk pada suatu metabolit sekunder dengan bobot molekul. Nah, bobot molekul kalian sudah dapat ya, bobot molekul itu biasa disingkat BM. Berat molekul ataupun bobot molekulnya kecil yang dihasilkan oleh suatu organisme. Di sini ada contoh, ada paclitaxel, kemudian doxorubicin, vitamin A dan D. Nah, vitamin A dan D ini kan kebanyakan dari hati ikan ya, minyak kod yang kalian sering dengar itu kalau untuk penambah nafsu makan itu kan kod, minyak kod ikan apa kayak gitulah, itu bisa tuh masuk tuh yang isoba ini dari termasuk dari bahan alam dari minyak hati ikan itu. Kemudian kita bisa memproduk obat misalkan kayak yang vitamin A dan D itu dari cod liver pun dari doxorubicin atau paclitaxel itu sama-sama dari tanaman ya, dari tanaman Taxus brevifolia untuk doxorubicin, dari tanaman Streptomyces peuceticus. Nah, untuk penamaan ini ya, tanaman seperti ini, nah itu sudah ada mata kuliahnya sendiri. Kalau di kita, di sini kita hanya akan mempelajari bagaimana cara mengisolasi zat aktifnya dari bahan yang lain, zat yang lain. Kalau yang ini tadi contohnya untuk sitostatika, obat-obat sitostatika, paclitaxel dan doxorubicin, kemudian juga ada vitamin A dan D. Ini semua dari tanaman ternyata ya, kecuali untuk yang vitamin A dan D itu dari hewan, dari organisme hewan, sedangkan yang paclitaxel dan doxorubicin ini dari organisme tanaman. Jadi nggak harus semua berasal dari kimia ya, walaupun kayak tadi yang paclitaxel, doxorubicin berasal dari tanaman, tetapi dia juga melewati proses-proses kimia ya, sehingga menjadi sediaan obat sitostatika. Nah, di sini juga ada contoh lagi nih, selain tadi tanaman yang tadi ada kulit batang Salix alba, dia bisa jadi aspirin ya. Kemudian morfin, ternyata dia dari tanaman juga, Papaver somniferus. Nah, ini nanti kalian searching ya, apa sih kalau Papaver somniferus kayak gitu. Ini juga nggak harus dihafal ya, nggak harus dihafal morfin itu dari tanaman apa. Enggak, ini hanya cukup pengetahuan saja kalau beberapa obat itu dia berasal dari tanaman. Oh, berasal dari tanaman, gimana prosesnya? Nah, itu ada salah satu proses isolasi, salah satunya. Kemudian mikroorganisme jamur itu bisa menghasilkan obat penisilin. Penisilin kan antibiotik ya. Ternyata dia dari mikroorganisme jamur. Kemudian captopril yang familiar ya, yang sangat familiar itu untuk antihipertensi. Ternyata dia dari isolasi dari hewan, organisme hewan. Oh, hewan apa? Ternyata dari apa itu, Botrytis generta. Dia
berasal dari ular bisa dari Brazil ya. Yang diambil apanya dari ular tersebut? Oh, yang diambil senyawa tetrodotoxidnya. Kemudian nanti kita isolasi lagi lah. Kembali lagi isolasi itu tadi bisa dari tanaman, bisa dari hewan. Ternyata banyak sekali ya yang obat-obat yang familiar kita temui, ternyata itu hasil dari isolasi tanaman, hewan. Nah, caranya sekarang, cara mengisolasinya senyawa aktif dari bahan alam. Hanya sebagian kecil senyawa aktif yang telah dieksplorasi. Jadi masih banyak senyawa aktif yang belum dieksplorasi. Jadi kalau tadi saya bilang, kalian sekarang searching di Google, udah banyak dilakukan penelitian. Tapi ternyata berdasarkan hasil ini, penelitian ini ternyata masih sangat sedikit senyawa aktif yang sudah dieksplor, yang sudah dilakukan penelitian, yang sudah dilakukan isolasi itu ternyata hanya sedikit ya. Untuk spesies yang tanaman tinggi pun itu baru 5-10% dari 250.000 spesies. Jadi bisa dihitung ya, masih 90-95% yang belum dieksplor. Ya, jadi masih sangat banyak. Kemudian kurang dari 1% mikroorganisme yang telah diketahui, apalagi ini ya yang masih di bawah 1%. Bahan alam mempunyai peran yang sangat penting dalam penemuan senyawa baru yang berpotensi sebagai obat. Ilmu ini, ilmu isolasi ini itu sangat penting untuk tahu nih, untuk mengeksplor senyawa-senyawa baru yang tadi yang masih sangat banyak itu, yang belum kita eksplorasi, yang berpotensi sebagai obat. Ya, walaupun sudah lumayan tuh yang tadi kita bacakan ya, ternyata masih sangat sedikit. Oke, tujuannya senyawa baru yang berpotensi sebagai obat itu kita tahu tuh, bisa tahu senyawa kimianya di dalam tanaman atau hewan itu tuh senyawa kimianya apa. Terus purifikasi itu seperti kayak pemurnian gitu ya, kayak pemurnian senyawa kimia, memperoleh metabolit sekunder. Nah, metabolit sekunder ini salah satu yang akan kita bahas di minggu depan. Ya. Nah, ini juga jalur utama metabolit sekunder. Ini kayaknya asiknya besok sih jadi satu materi ya. Jadi satu materi. Kemudian proses-proses isolasi juga akan kita bahas di minggu depan. Oke. Yang penting untuk pendahuluan ini yang saya bilang tadi, kita di permukaannya aja sudah tahu ya, ada gambaran untuk yang stabilo itu kita pelajari apa tadi. Kemudian isolasi ini kita juga mempelajari apa. Oh, ternyata untuk yang isolasi ini kita bisa tahu nih obat itu bisa berasal dari tanaman, kemudian hewan, kemudian prosesnya itu pun diisolasi. Nah, itu kita tahu cara mengeksplor obat yang berpotensi sebagai obat ya, dan senyawa-senyawa yang baru. Kemudian kok yang tadi stabilitas, itu biar kita tahu obat itu harus stabil. Tugas kita sebagai farmasis untuk memastikan obat tersebut itu stabil sampai ke tangan pasien. Nah, itu pendahuluan dari stabilo dan isolasi. Ini ada pertanyaan untuk hari ini. Materi minggu depan, nanti mulai dari kelompok 1 ya, yang stabilo. Untuk
stabilo kita membahas kinetika reaksi. Ya, kinetika reaksi. Kalau tadi yang kita lihatkan contoh. Nah, kinetika reaksi itu sebenarnya muncul dari stabilitas kimia, ya. Stabilitas kimia yang tadi itu ada yang bahas estetik dan sebagainya. Perlu diingat kalau yang stabilitas kimia itu kan dia bagaimana cara obat tersebut bertahan, ya. Kita sebagai farmasi mempertahankan obat tersebut utuh secara kimiawi dan potensi zat aktifnya itu tertera pada etiket dalam batasan spesifikasi. Jadi kita akan bahas besok ya, yang kelompok 1 yang akan presentasi bahas apa aja. Kita bahas laju reaksi, kemudian orde reaksi. Ya, orde reaksi itu lumayan banyak ya walaupun cuma laju reaksi, orde reaksi, kemudian nanti ke kondisi penyimpanan juga akan pengaruh. Ya, akan berpengaruh ke stabilitas kimia. Kinetika reaksi, jadi besok nggak ada pertanyaan lagi dan materinya sesuai. Sudah saya kerucutkan, bahasnya tentang laju reaksi, kemudian orde reaksi. Orde reaksi itu kan ada orde 0, orde 1 gitu ya, orde 2. Nah, itu dipelajari. Ya walaupun kinetika reaksi ini sebenarnya lebih yang expert itu yang ada di farmakokinetika, tapi kita nggak ada salahnya ya untuk tahu orde reaksi itu kan akan ada gunanya di waktu simpannya, kemudian kadaluarsanya. Setidaknya kita tahu tentang orde reaksi, tapi ya laju reaksi, orde reaksi, dan kondisi penyimpanan itu yang akan kita bahas di minggu depan yang stabilo. Oke, untuk yang isolasi, lihat dulu materi. Ini bisa cari materi di perpus ya, kan sudah ada bukunya. Kalau misalkan kan jumlahnya juga satu buku misalkan yang terkait dengan isolasi ini kan nggak banyak, jadi bisa kerjain aja di perpus atau gimana gitu ya, kalau nggak memungkinkan untuk pinjam semua. Kalau untuk isolasi kita akan bahas bahas jalur metabolit sekunder, ya, jalur metabolit sekunder dan proses isolasi bahan alam. Oke, jalur metabolit sekunder dan proses isolasi bahan alam. Oke, besok kita bertemu lagi tanggal 29, insya Allah offline ya, karena memang kebetulan kan satu hari ini Kamis ya, full untuk semester 5, jadi bisa kita langsungan dari jam 9 ya, jam 9 sampai selesainya kita langsung bahas 2 mata kuliah, asal kalian nggak mabuk ya. Oke, mungkin
Untuk perkuliahan hari ini cukup sekian. Terima kasih yang sudah hadir. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.